Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa ke kebun iki, Mas. Nah, ini kebunnya total 120 tanaman yang efektif paling sekitar 100 pohon. Yang bagus sekitar normal, maksudnya sekitar 80-an. Yang lumayan bagus sekitar 60-an. Ini tanaman cabai usia 20 HST. Nah, ini kantor saya, ini tempat saya menenangkan diri, olahraga. Waduh, masih berantakan nih. Wah. Insya Allah kita untuk alpukat menggunakan pupuk semandiri mungkin. Wah, ada hewan. Ini cem-cemannya kuhe kambing. Cem-ceman kuhe kambing. Ini cem-cemannya rumput-rumput. Nyoba tapi ini bekas rumput telo. Begitu. Ini air rendaman kuhe kambing. Ini sampah. Itu untuk pengomposan secara alami liar. Kayaknya dimakan rayap ya, harus dibasah. Nah ini Mas, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5 8 baris. Di sana timur, di sini baratnya. Apa lagi ya yang perlu diinfokan? Nah, ini rendaman daun-daunan segar. Ini untuk ini nitro bak, nitro, anggaplah nitro ya. Itu Jakaba. Ini eksperimen saya pakai ini Mas, BUC telur. Ini percobaan. Ini pakai asam amino ikan lele. Bismillah, baru bikin paling usia 3 mingguan. Bismillah. Ini belum sempurna tapi sudah bau rujak, sudah segar. Apalagi ya saya informasikan. Gak ada, kalau cabai semi organik, tapi seminimal mungkin pembelian pupuk. Harusnya misalnya takaran 4 sendok, saya pakai hanya 1,5 begitu. Sisanya pakai cem-ceman kuhe kambing dan asam humat dan lain-lain yang kira-kira bisa mandiri. Nah ini usia, nah ini yang saya praktekkan dulu. Ini usia berapa ya? 7 bulanan, cuman tidak dirawat. Sekarang sudah belum dirawat. Memang kalau ini harus cukup, makanannya harus cukup, kalau enggak dia kerdil. Nah cuma ini kelemahannya tidak pernah pakai pestisida kimia. Belum. Ini semayan coy, ini berbeda merek.
Yang sebelah barat ini merek apa ya, lupa ya. Mana dah bungkusnya, beda merek. Nanti rencananya kepingin mandiri bibit, masih belum siap. Layu. Ini varietas Pak Tani. Kok Pak Tani, panah merah. Mohon maaf, ini aneh nih. Bisa tumbuh ini. Sana aja. Lah, ini varietas kendil kalau nggak salah ya. Ini nih dulu lama ini ya, tapi ini mayoritas Miki semua nih mas, rata-rata Miki, tapi tidak tahu Miki yang mana. Katanya Miki Semboro, yang teman saya tanam Miki. Nah ini karena sudah tinggi menjulang, saya pikir wah gimana prosesnya, akhirnya memberanikan diri untuk potong sini. Akhirnya tidak ada tunas persiernya. Apa kok persier, lupa. Nah ini seperti ini saya bingung ini mas, seperti ini nih bingung. Ini terlalu tinggi, terlat dan ragu. Nah tanah di sini nih sudah hujan 3 hari sudah mulai ada keretakan tanah. Nah ini harusnya seperti apa? Maaf, harus seperti apa? Ini seperti apa? Kemarin potong pemilihan pangkas pantas ring. Gitu deh pak. Pangkas ringan. Sebentar, mau ngambil kopi dulu, panas. Lanjut. Mumpung saya duduk di pondok ini, teduh, panas soalnya. Saya jelaskan sumber air ini. Sumber air ini dari barat, tuh nyabrang sungai, di situ persawahan. Tapi sedikit sawahnya. Setelah itu dikepung oleh perumahan. Alhamdulillahnya ada sungai. Terus memasukkan air ke pertengahan jalur sawah itu. Banyak yang nggak dipakai, sisanya kan masuk ke sungai yang sini. Saya tampung, saya alirkan paralon kira-kira 150 meter. Saya alirkan sampai sini. Setiap bedengan alpukat alhamdulillah sudah ada stop kran. Ada stop krannya. Ini usia 1,5. Saya merasa dibandingkan di YouTube apalagi punya jenengan, itu memang saya akui kekurangan pupuk padat bawah. Ini saya anggap yang baik lah. Pemburingannya seperti ini. Nah ini persiapan untuk lahan. Ini nyoba sayur kemarin pakai mulsa, hasilnya lebih banyak karena mungkin lebih stabil ya, besar kecilnya. Ntar mas, contoh lah seperti ini. Bagaimana Kang? Ini seperti apa? Bagaimana? Apakah sudah benar? Atau cukup ini dulu? Ini soal batang. Ini saya beranikan diri kalau sudah besar gini nih, sebenarnya besar ini Kang. Nah, maaf, kayaknya gini nih. Kayaknya ini gini. Karena ini menjulang tinggi. Nah, saya potong. Ambil.
Nah ini seperti apa Kang? Kalau kita apa dipotong juga di sini Kang? Nunggu tunas yang tua di permisi tangannya sebelah kiri. Kayak sampai nanti dikumpulin netizen. Seperti ini. Harusnya kan lebih panjang ini Kang. Ini kan harus duluan biar kena sinar matahari daripada ketutup yang atas nih Kang. Apa ini perlu dipotong Kang? Gini Kang. Apa perlu dipotong Kang? Maaf. Ini Kang. Apa perlu dipotong di sini Kang? Nah seperti itu. Seperti ini. Ini bawa bunga apa? Tunas ini ya Kang. Apa ini harus dipotong sini Kang? Ini kayak jenengan kan di reviewnya kayak gini ini kan langsung potong nih Kang. Potong sini, cetet. Ini potong sini, cetet. Ini potong, cetet. Ya apa Kang? Durasi sudah 11,5 menit. Kurang efektif Kang. Ini seperti apa Kang? Kok menjulur ke atas semua nih tunas barunya. Inilah emas setak Kang. Meskipun di musim hujan kemarin setak, tidak ada terubus yang masif ya. Lalu saya coba pakai asam kayak itu PUC ikan, selang 10 hari nih tidak berhenti terubusnya. Ini apa ketinggian Kang? Seperti ini. Nah, maaf. Seperti ini apa ketinggian Kang? Apa ini potong sini Kang? Di batas ranting tua dan muda ini. Apa ini di sini juga? Tapi ini terpaksa karena ragu-ragu saya stop di sini. Meskipun katanya lambat untuk tumbuhannya nanti ke depannya. Mungkin sekian dulu Kang. Nanti ini 2 baris sebelah sini. Ini tidak kena sinar matahari Kang. Wah situ. Ini 2 baris ini riskan. Nah, tidak ada sinar matahari seperti ini. Tambah ke sana mungkin banyak pohon ya, akar-akar yang besar. Karena ini saya bongkar dan tanam baru ini nyepit ini Kang. Di sini ini nyepit, akar-akar dari tanaman ini nyepit dan sering rawan busuk. Mohon maaf ini disiksa dulu untuk mengeringkan, nanti timbul lagi. Apalagi ya ini ada lagi yang kepingin berbuah terus Kang, cuma karena stres ancaman kelangsungan hidupnya dia ngembang sejak umur 1 tahun, cuma dia kerdil. Sekarang alhamdulillah sudah ada mulai pucuk tunas ini kan, mau bawa buah sok-sokan ini Kang. Oke lanjut ke bawah. Oh iya, ini bekas sisaan telo. Di awal tanam informasi aja nih. 1 pohon 1 kilo, jarak pohon 1 jengkal 20 cm. Panen kedua 1/2 kilo, panen ketiga 1 bedeng ini hanya dapat 1/2 karung. Ya banyak yang minim perawatan karena ini sisa pohon cabai yang dulu. Ini usia terong sudah 1 tahun, cuman nyambungnya dulu ketinggian. Ini pertama kali belajar nyambung Kang, terlalu tinggi.
Ini hampir mati, ini mati kena overdosis mungkin. Dan enggak kena jamur. Nah ini juga Kak kena panas ini. Nah ini Kang, ini ya, satu pohon ini saya berharapkan tumbuh di sini untuk keseimbangannya. Saya rasa pohon-pohon tanaman pukat yang di sini Kang, akar tunggang tidak bisa dalam karena lapisan bawah itu sangat keras. Mohon maaf seperti apa ya, keras Kang. Lihat padas. Ini lapisan-lapisan mana ya, padas Kang. Nah kita balik lagi, lapisan bawah sangat padat. Nah seperti ini kualitas tanahnya. Di sini tidak kena panas Kang, ada sedikit, makanya yang di sini bisa lebih ada terubus. Ini perkembangannya sangat lambat. pH-nya juga lebih rendah di sini, dan jalur air juga di pinggirnya. Karena ini tidak tumbal tunas, pikir saya harus ngejar ke timur lah, ke arah matahari terbit. Karena ini tidak dalam, prediksi saya dikhawatirkan. Makanya kemarin sore saya tanam ini Kang, saya tanam lebih tinggi, berharap nanti saya sambung di sini sebagai dari sini sebagai tiang juga penyangga. Itu Kang, mohon komentarnya. Nah tunas-tunas ini ya apa ini Kang, sesuai pada saya rasa ini kepanjangan kayaknya kalau mengikuti polanya jenengan, karena keterlambatan. 1, 2, 3 meter ini Kang. Ini jarak 3 meter kali 4 meter apa 4,5 ya. 1, 2, 3, 4. Oh 3 kali 4 ini Kang. Gak tahu ya pakai langkahan ini Kang. Seperti ini gimana nih Kang? Ini saya biarkan biar cepat besar dulu batangnya untuk mengimbangkan arah dahan ini. Ini perlu pelihara enggak Kang? Apa perlu ditali ke atas gini? Nah lalu yang di atas ini seperti apa? Nah, apakah ini potong sini Kang? Potong. Tapi masih ada terubus merah-merahnya ini. Mengingat tanah sudah mulai mengering. Ini habis sakit Kang, rata-rata bekas busuk batang. Mohon informasi dan sarannya Kang. Ini seperti apa, masih ragu, harus dipikir dulu nih. Ini berharapnya kan di sini Kang ada tunas yang ke timur, tapi nyamping juga. Oke lah, nanti diatur gimana caranya nih. Mengejar usia 1,5 tahun. Rencana insya Allah di program pembuahan di tahun depan. Ya sekedarnya lah, sekedar icip-icip gak apa-apa. Syukur-syukur kalau sudah menurut jenengan dianggap mampu ukuran batang seperti ini. Kalau akar sudah jauh Kang, bisa sampai sini insya Allah ini, sampai bedengan tengah, lebih dari tajuknya. Nah ini Kang, menjulang ini, menjulang. Seperti apa ini Kang? Ini tambahan-tambahan, eman-eman saya tanami juga, meskipun teduh. Sini bekas busuk batang semua. Seperti apa ya? Nah seperti ini contoh. Nah ini Kang,
ada di saya simpen di ini. Kemarin baru saya tabur abu tungku. Awalnya saya belajar dan harus ngalamin lah, kepingin praktek. Saya belikan akarsida yang berbahan aktif tembaga, langsung yang di bedengan atas. Saya korek-korek, katanya harus dikuas dengan itu Nordok lah waktu itu mereknya. Nordok, Antrakol, rolling. Mati Kang. Termasuk ini di sini mati. Lama-lama saya pernah lihat-lihat jurnal. Wah, ini ulat Kang. Ini lupa di spray JS apa kemarin. Oh iya Kang. Ulat Kang. Nah di sini mati Kang. Di sini mati. Nah terus ini sharing ya apa yang saya alami kemarin. Saya pernah dengar jurnal atau orang bilang abu itu antivirus, antibakteri. Tidak ada, semut aja kadang males dengan abu tungku, abu kayu. Saya usaha tempelin gitu aja. Apalagi yang masih basah, masih berlendir, tidak usah dikerok, langsung ditempelin saja. Ini eksperimen Kang. Ini riset antraknos. Saya biarin, memang kemarin saya spray pakai belerang, sebagian kering, tapi memang nggak mampu kayaknya, harus dosis tinggi dan harus isi petik. Tapi pengen coba ini, sampai sejauh mana performa itu belerang. Mungkin sekian dulu ya Kang. Ini jalur-jalur irigasi meskipun kecil ya, nyicil Kang. Gimana Kang? Nih tanaman istri ya seperti ini, fusarium tiba-tiba layu Kang. Ini poka Sunda lenca kata istri saya nih. Terlalu subur, over end, murni mandiri pupuknya. Yang ini memang buat praktek mandiri, buat uji coba. Kasihan juga, kurang tahu ini belum digali kenapanya. Oke, mungkin sekian dulu ya Kang. Ini kuhe kambing sisaan yang dulu buat untuk pupuk susulan cabai. Mungkin sekian dulu Kang.